Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melakukan simulasi program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp14.900 per anak di Sentul, Kabupaten Bogor kemarin. Gibran juga membantah isu anggaran makan Rp7.500 per porsi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SDN 02 dan SDN 03 Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa kemarin. Saat memasuki area sekolah, putra sulung Presiden Joko Widodo ini langsung mengecek uji coba makan bergizi gratis yang sudah disiapkan. Sesekali Gibran juga bertanya terkait dengan menu yang telah dihidangkan kepada anak-anak. Di tempat terpisah, Gibran pun menyebut uji coba makan bergizi gratis masih akan terus dilakukan pada sejumlah kota hingga desa terpencil. Selain itu, ia juga menepis terkait dengan isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis ini. Hari ini, untuk menu hari ini ya, kosnya itu 14.900. Sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Jadi menunya lengkap sekali, dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya, bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500, itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi penerus, kita tidak boleh pelipur. Jadi hari ini 14.900. Diketahui program makan bergizi gratis adalah salah satu janji kampanye pasangan Prabowo Gibran pada pemilihan presiden 2024 lalu. Tim Liputan BTV. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Mas Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat sore, Mas Derajat. Selamat sore. Baik, Mas Derajat, jadi sejauh ini apa hasil evaluasi atau poin penting dari uji coba simulasi makan bergizi gratis yang dilakukan oleh Wapres terpilih? Ya, yang paling kelihatan saya rasa juga sudah ditangkap oleh Berita Satu juga, itu anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu senang sekali dengan adanya program ini. Kemudian para guru juga antusias gitu ya. Jadi memang ini sebuah program yang win-win untuk semuanya lah ya kira-kira. Belum lagi kita lihat menunya juga menu yang cukup mantap begitu bagi anak-anak. Yang mudah-mudahan dengan program ini mereka akan semakin rajin belajarnya dan semakin bagus prestasinya. Bagi yang masih skeptik, masih skeptikal ya, lihat saja itu kalau misalkan di beberapa masjid ketika hari Jumat itu kadang suka ada masjid yang membagikan makan ya, membagikan menu. Menunya mungkin ada beberapa macam begitu. Itu yang antri rebutan gitu loh, apalagi ini di dalam sekolah. Jadi saya rasa program ini program yang bagus, terlihat dari berbagai uji coba, tapi memang uji cobanya ini kita kan masih di daerah yang dekat dengan Jakarta, di daerah yang aksesnya gampang ya. Tentu nanti di daerah-daerah yang aksesnya lebih sulit, di daerah yang keberadaan supply chain-nya kurang bagus, itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Jadi itu masuk di dalam pertimbangan kita. Terima kasih. Apakah di daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau tadi itu nantinya juga akan dilakukan uji coba makan bergizi gratis ini, Mas Derajat? Sedang dijajaki beberapa tempat, nanti akan disampaikan langsung, dan nanti mungkin Pak Wapres terpilih yang akan turun, atau mungkin juga para ketum parpol yang akan turun. Kita lihat saja nanti ya. Tapi beberapa daerah sudah kita evaluasi, tinggal kita putuskan pada saatnya nanti akan disampaikan ke masyarakat. Tapi ini baru uji coba ya, karena program ini kan baru akan dilaksanakan secara official itu pada tahun 2025 melalui APBN 2025. Nah, ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah dilantik, itu kan ada periode waktu 10 hari, Oktober, tambah bulan November dan Desember. Itu nanti kita akan melihat bagaimana
ketersediaan SAL di dalam APBN 2024, kemudian apakah masih ada cukup dana atau apakah masih memungkinkan untuk mengejar dijalankan langsung pada bulan November tahun 2024. Tapi yang jelas yang sudah official, yang sudah dimasukkan di dalam era APBN itu adalah untuk tahun 2025 anggarannya disediakan 71 triliun, tinggal kita tunggu nanti era APBN 2025 kan akan disampaikan Presiden Jokowi ke DPR pada tanggal 16 Agustus. Setelah itu pembahasan di DPR ya kita lihat, siapa tahu teman-teman di DPR melihat uji cobanya makin antusias, kemudian malah anggarannya bisa lebih besar lagi. Kita lihat saja. Yang jelas uji coba ini seperti kata Pak Wapres terpilih, ya kata Mas Gibran, itu adalah untuk belanja masalah. Ya, kita ingin tahu masalahnya apa saja, respon masyarakat apa saja. Tapi saya rasa secara visual Berita Satu juga sudah menunjukkan anak-anak kita itu begitu happy-nya dengan adanya makan siang tersebut. Ya, mudah-mudahan itu akan makin membuat mereka bersemangat untuk bersekolah dan berprestasi. Bicara soal anggaran, Mas Derajat, kalau untuk makan bergizi gratisnya kan tadi seperti yang Anda sampaikan sudah disiapkan dalam era APBN 2025. Kalau dalam uji cobanya ini anggarannya berasal dari mana, Mas Derajat? Anggarannya tentu dari berbagai sumber ya, dari ya ada dana-dana yang tersedia yang bisa dipakai, kan itu kalau 1, 2, 3, 4, 5 sekolah kan nggak terlalu besar itu ya untuk uji coba tersebut. Dan mungkin juga nanti akan ada perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi melalui CSR mereka, mungkin juga ada masyarakat sipil yang akan ikut berpartisipasi. Silahkan saja, karena program ini program yang sudah dilaksanakan 74 negara, program andalannya UNICEF, program andalannya World Food Program ya. Jadi program ini program yang win-win buat semuanya gitu. Dan bagi perusahaan juga akan memberikan brand value yang sangat besar kalau mereka ikutan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan kalau mau ikutan sifatnya sukarela ya, tidak ada paksaan, tidak ada pungutan dari negara karena tidak masuk mekanisme APBN juga, tidak ada undang-undang untuk mengharuskan itu. Jadi mereka sukarela. Cuman bayangkan kalau Anda memiliki perusahaan makanan minuman ya, atau makanan misalkan Anda ikut di dalam program ini, itu bayangkan brand value yang akan diperoleh ya. Jadi kita serahkan saja kepada perusahaan untuk yang ingin ikut. Baik, Mas Derajat, saya ingin sekaligus mengonfirmasi untuk anggaran makan bergizi gratis dipastikan Rp14.900 per porsi. Tidak ada pemotongan ya, Mas Derajat? Oh enggak, itu anggarannya tetap 15.000, 14.900 itu kan kebetulan untuk uji coba saja. Oke. Tapi tidak ada, kemarin sempat ada isu 7.500, berarti tidak benar ya? Saya nggak tahu siapa yang mengatakan, ya maksudnya saya tahu siapa yang mengatakan itu, tapi saya nggak tahu dari mana dia mengatakan itu, apa dasarnya, karena kita nggak pernah membahas seperti itu. Intinya sih kalau bukan berasal dari tim sinkronisasi yang ketuanya Mas Dasko ya, atau berasal dari pimpinan Parpolkim ya, atau langsung dari Mas Gibran dan Pak Prabowo ya, nggak usah dipercayalah ya, atau tentu dari Pak Jokowi ya, karena beliau presiden sekarang ya. Kalau bukan dari berita sumber resmi ya nggak usah dipercayalah. Terlalu banyak spekulasi dan spekulasinya akhirnya tidak menguntungkan. Makanya saya waktu itu bicara agak keras mengenai pihak-pihak yang memberikan pernyataan-pernyataan yang spekulatif, karena sudah berdampak negatif terhadap stabilitas rupiah kita, berdampak negatif terhadap APBN 2024, dan juga malah membuat BI akhirnya harus menaikkan utangnya untuk menjaga stabilitas rupiah. Jadi kita harus hati-hatilah, orang-orang tua kita kan mengajarkan mulut kau harimau kau gitu ya. Hati-hati dengan ucapan itu karena efeknya bisa sangat besar, dan ini efeknya terkena ke APBN maupun terkena ke utang BI ya. Jadi kalau ada yang spekulasi, mohon teman-teman media, tentu Berita Satu termasuk yang sangat kredibel gitu, untuk ngecek dulu ke tim sinkronisasi. Baik, bisa dipastikan tetap Rp15.000 per porsi ya. Kami nantikan program unggulan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Terima kasih Mas Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN. Saya lagi di luar. Terima kasih Mas Derajat.